ada untung setiap tahun masuk di APBK 5 juta. Terus Hai guys, kembali lagi di channel Stay Lurah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah di bawah ini. Subscribe gratis guys. Thank you. Sosialisasi Jaksa Peduli Desa Jalisa dalam rangka optimalisasi pengembangan unit pengaduan masyarakat Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan mengangkat tema kenali hukum, jauhi dihukum. YouTube itu bisa jadi PAD daerah. Tapi kalau dia instansi ya, kayak misalnya desa bikin channel YouTube, ya, misalnya bukan BUMDes, misalnya gini, dia tuh punya channel YouTube. Atas Kita mulai sambil kita menunggu kawan-kawan dari kampung yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam saudara semua. Pada malam hari ini kita semua hadir pada ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dalam rangka sosialisasi Jaksa Peduli Desa. Tentunya Bapak-bapak dan Ibu ada yang baru sampai, mungkin masih agak lelah, ataupun yang sudah dari sore sudah agak segar. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi malam ini akan disampaikan dan telah hadir di hadapan kita semua bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Yang pertama sebagai narasumber yaitu Bapak Mirza Amrullah Sarjana Hukum. Berikutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Agung Rahmat Wibowo Sarjana Hukum. Jabatan beliau adalah Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan materi tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan penggunaan dana desa dan lainnya. Pak Mirja dulu ya, Pak Mirja untuk menyampaikan materinya kurang lebih 15 menit. Nanti dilanjutkan langsung juga oleh Pak Agung dengan waktu 15 menit. Kesempatan kami berikan pada Pak Mirja dan silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Mungkin saya akan turun ke bawah. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kayaknya karena ini kondisi malam, terus kebetulan juga ini saya tahu banget ini jauh-jauh banget ya kan datang ke sini di ujung, ya kan? Siapa yang paling ujung? Timur ya. Kepala desa boleh angkat tangan? Kepala desa, yang kepala desa. Wah, ibu kepala desa bu. Tepuk tangan dulu dong. Untuk ibu kepala desa. Wah, saya datang angin nanti. Saya kebetulan dulu pernah KKN di daerah Pemalang dan itu kepala desanya perempuan dan sangat-sangat hebat gitu. Dia punya BUMDes aktif waktu itu. BUMDesnya aktif, semua tanah bengkoknya disewa oleh PT PG Sragi waktu itu, perusahaan gula Sragi. Dan itu benar-benar terreport, dibukukan, dan 200 juta itu setiap tahun dia dapat dari PG Sragi. Untuk di sini saya akan membawakan tentang masalah program jaga desa. Ini bukan masalah sih, ini solusi sebenarnya. Ini solusi program jaga desa. Program jaga desa ini, next Pak.
digagas oleh Kementerian Desa dengan Jaksa Agung pada tahun 2018. Sebenarnya ini dan program ini dibangun oleh Jamintel waktu itu. Kebetulan ini ada di bidang intelijen dan sebagai upaya preventif dan pencegahan dari penggunaan dana desa agar tidak ada kesalahan baik secara administrasi maupun secara pidana di dalamnya. Karena di dalamnya itu ya ada pengawalan, ada pemanfaatan dan pendistribusian pelaksanaan dana desa dan pemanfaatannya di dalam program itu. Nah, salah satunya adalah Jalisa. Jalisa, kita memberikan edukasi kepada perangkat desa maupun kepala desa dalam pengelolaan penggunaan dana desa itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini dasar hukumnya, Pak. Dasar hukum. Nah, pokok utama sekarang dasar hukum yang harus dipegang oleh Bapak Ibu sekalian adalah yang terakhir. Yang ini. Nah, Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Itu pada dicatat tuh sama Bapak Ibu. Ya. Walaupun memang ini udah akhir, cuman ya tetap diingat bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh desa berpatokan dengan Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020. Nah, di dalam situ sudah ada rambu-rambu untuk Bapak Ibu merancang. Coba nanti disesuaikan, dibaca peraturannya. Apakah program-program yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan Permendes? Gitu. Nah, nanti tahun depan ini biasanya Permendes ini lahir di bulan Februari kalau nggak salah. Biasanya setiap tahun ada, setiap tahun ganti. Program prioritasnya apa sih? Nanti di 2022 jangan lupa Bapak searching, kan banyak tuh smartphone udah canggih-canggih tuh, ya kan? Silakan di searching. Jangan malas untuk mencari literatur atau literasi terkait apa aja sih program yang harus dicapai oleh desa, kayak gitu. Next. Nah, ini Bu, dasarnya yang tadi saya bilang terkait dengan kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Kementerian Desa. Itu dilakukan pada 15 Maret 2018. Kenapa kita hadir? Salah satu dasar hukumnya adalah ini. Kita wajib memberikan edukasi, baik itu edukasi dana desa maupun apapun permasalahan yang ada di desa nih. Gak cuma masalah korupsi kok. Di desa banyak. Semua, mulai dari perlindungan anak, narkotika. Kita wajib memberikan itu karena Bapak sekalian ini leader di pertumbuhan itu muncul dari desa. Karena yang paling pusat pemerintahan yang paling rendah yang langsung terjun ke masyarakat itu adalah pemerintahan desa dan kelurahan. Itu sangat-sangat berdekatan dengan masyarakat dan mengaturnya itu benar-benar enak Bapak sebagai kepala desa kan untuk mengatur warganya. Jadi kita harap Bapak ini juga sebagai leader, kita nggak hadir di sana tapi Bapak bisa mencegah karena kita sudah mentransfer ilmu pengetahuan ke Bapak, baik terkait dengan hukum gitu. Jadi transfer kami di sinilah dana desa. Ya, peraturan terkait dana desa apa sih dasarnya dana desa itu? Ya, 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa itu salah satunya dasar juga pemerintah desa kayak gitu. Pemerintah kampung ya kalau di Tulang Bawang ya pemerintah kampung gitu. Walaupun di sini nomor peraturan desa sama aja gitu, pemerintah kampung. Nah itu di situ dalamnya ada tugas dan kewajiban kepala desa, perangkat, sekdes segala macam. Nah, coba saya tanya Bapak, tugas kepala desa apa? Mengawal dana desa yang turun ke masyarakat. Mengawal dana desa yang turun di dalam ada di masyarakat ya. Nah, kalau Ibu nih, Ibu kepala desa nih, apa sih Bu? Kepala desa itu apa sih? Tugas dan kewenangannya gitu. Selain mengambil kebijakan juga sebagai kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran.
saya belakang nih. Adalah menjalankan pemerintahan desa. Ya, salah satu menjalankan pemerintahan desa tadi, Bapak tadi bilang mengawal, terus mengayomi, itu tadi bilang, KPA, ya kan? Ya seperti itu. Isinya itu. Di situ terjabar secara jelas apa kewajiban, apa hak, apa yang harus dilakukan. Nah, gampang kita mencari kesalahan Bapak. Tapi di sini saya nggak mau mencari-cari kesalahan. Hadir di sini, gimana caranya Bapak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi Bapak. Nah, lihatlah di undang-undang ini, ya, tindak tanduk kepala desa ada semua kok di sini. Ini rule of the rule ya. Rule of the rule ini aturan mainnya Bapak. Gitu. Disitulah adanya sumbernya. Jadi saya harap Bapak juga kepala desa harus smart, harus pintar. Jangan malas membaca, harus baca terus. Gitu. Lihat gimana sih alur dari dana desa itu sendiri. Nah, dana desa itu kan diawali dari ini, perencanaan. Nah, dari sini ya, perencanaan ini RPJM, RKP ya. Itu dasarnya kalau Bapak mau enak membuatnya, ya tadi sebenarnya Bapak baca program prioritas. Baik program prioritas pemerintah yang tadi diatur di Permendes PDTT 13 tahun 2020, Bapak juga ingat atasan Bapak siapa? Bupati. Hah? Yang jelas pemerintah daerah Pak. Iya, pemerintah daerah. Gitu. Bapak bertanggung jawab kepada bupati, kepada wali kota. Kalau misalnya dia di Kota Madia, gitu. Bisa programnya, ya RPJM RPJM dari pemerintah daerah misalnya untuk membangun apa gitu, atau untuk difokuskan kepada pendidikan atau difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat gitu. Nah itu juga harus diikuti seperti itu. Dana desa ya, udah nggak kelihatan lagi ini. Ini pembiayaan bidang pembangunan, diprioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nih. Prioritas pembangunan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. Pedoman umumnya ya punya Bapak tadi ya PJM gitu. Next. Nah ini Pak, ya ada 18 program. Mungkin Bapak tahu Sustainable Development Goals nggak? Ini punyanya UNDP, United Nations for Development People, punyanya United Nations atau PBB. Kita menginduk ke sana. Langkah-langkah apa sih untuk menuju pembangunan berkelanjutan? Gitu. Nah, apakah anggaran yang Bapak susun sudah memenuhi ini semua? Gitu. Banyak nih. Ada kemiskinan, kelaparan, ya, terus ada pangan laut, gitu. Terus ada perubahan iklim. Apakah sudah pro dengan lingkungan, gitu, ya? Apakah sudah pro dengan gender? Siapa yang di sini punya BUMDes? Desanya? Ayo. 1, 2, 3. Bapak BUMDesnya bergerak di bidang apa Bapak? Dari desa apa? Desa mana? Kampung Karya Cipta Abadi, Kecamatan Royal Selatan. Oh, bergerak di bidang apa? Di bidang air mineral. Kemasan. Isi ulang. Iya. Terus Iya. udah bentuk? Ada untung setiap tahun masuk di APBK 5 juta. Terus Kayak gini-gini, patut dicontoh ya. Ini satu hal yang positif ini, ya SDGs, penggunaan dana desa atau pemulihan ekonomi nasional, ya kan, pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha. Pendapatan desa, pemerintah potensi sumber daya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagai usaha, memperluas kemitraan ya, kompeten bekerja sesuai dengan keilmuannya, akuntabel, auditable, ya, akuntabel SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu namanya akuntabel. Kalau auditable terkait apa? Auditable terkait pertanggungjawaban keuangan. Ayo, ini udah akhir tahun. Siapa? Jangan mau saya dapat laporan akhir tahun bapak-bapak semua gupek
PJ? Tahu gupek apa? Sibuk. Aduh ini mana nih belum tanda tangan nih bapak ini. Aduh ini kwitansinya nggak ada. Itu kebiasaan. Ya, tetap harus bekerja dengan jujur. Terus habis itu satu pikiran, kata dan perbuatan ke arah kebenaran. Next. Nah ini mindsetnya Pak. Mindset yang harus dibangun oleh bapak-bapak semua. Harus sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Bapak selamat. Kalau misalnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, nggak cuma langsung korupsi sih, enggak. Paling nggak sanksi administrasi. Gitu. Bapak telat nyalahin laporan kena sanksi Pak. Gitu. Bener nggak? Nyalahin laporan itu ada sanksinya tuh di peraturan undang-undang desa. Ini dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa. Nah ini yang membedakan pengadaan barang jasa di tempatnya Pak Yendahren dengan di tempatnya Bapak. Kalau pengadaan barang dan jasa di tempatnya Pak Yendahren merujuk pada Perpres. Nah kalau di tempat Bapak di rekap RKPP karena swakelola Pak. Tujuan swakelola ada yang tahu nggak Pak? Tujuannya? Untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Gimana Pak swakelola? Termasuk untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, cakep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk sharing, ya kan? Untuk berbagi ilmu ya. Kita juga sama-sama belajar juga. Nah, serta tidak lupa juga selawat serta salam kita mengagungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Kadis PK serta Kepala Desa, aparatur desa pada umumnya yang saya hormati. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Agung Rahmat Wibowo. Kebetulan saya menjabat sebagai Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Tindak pidana umum di bidang saya. Kebetulan ini korupsi ini ada di bidang tindak pidana khusus. Cuman bukan berarti saya tidak bisa melakukan apa kewenangan yang ada di Pitsus, karena saya tetap jaksa, saya bisa menyidik, saya bisa meriksa bapak-bapak sekalian, ya kan? Kembali lagi ke korupsi, apa sih itu korupsi? Nah, secara umum, secara sederhana, bapak-bapak pada ya tahu lah ya, korupsi itu apa ya kan? Intinya kesewenangan, penyelewengan keuangan negara, ya, keuangan negara yang mana bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di sini Bapak garda terdepan di dalam masyarakat di daerah paling bawah ya kan, di desa. Disitulah dimulainya kita mencoba mengekspresikan apa yang ada di desa gitu. Jangan hanya kita menunggu dana terus buat kita apain ya dana ini gitu. Saya tidak ada masalah terkait kepala desa yang maksud saya tidak ada juga aturan yang harus pendidikannya apa gitu kan. Yang pasti untuk di bawah-bawahnya kepala desa, saya mohon aparatur-aparaturnya juga yang harus berkompeten untuk itu gitu kan. Kebanyakan juga di desa ini banyak sekali sih laporan di masyarakat nih, kepala desa bawahnya ya saudara-saudaranya juga gitu kan. Udah banyak lah laporan-laporan masyarakat ke kejaksaan terkait itu kan. Balik lagi ke korupsi tadi. Pertama objek. Sebelum ke objek saya ke subjeknya dulu lah. Subjek hukum dari tindak pidana korupsi ini ada yang tahu siapa aja? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama korporasi. Korporasi itu perorangan, kelompok orang menjadi satu terkait dia, terlepas dia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergolongan dari negara. Terus yang kedua adalah pegawai negeri. Pegawai negeri ini juga banyak lagi jenisnya. Yang pertama pegawai negeri menurut Undang-Undang Kepegawaian atau
ASN. Terus pegawai negeri ada artinya juga di dalam KUHP. Yang ketiga, bagi bapak-bapak sekalian ini, penerima upah honor yang bersumber dari negara ataupun daerah. Jadi subjeknya ini yang berhubungan dengan keuangan negara. Jadi walaupun bapak bukan PNS, tapi bapak menerima upah dari negara. Nah, disitulah subjek hukumnya. Terus yang kedua, objek. Nah, objeknya ini yang pertama yang biasa jadi modus ya kan. Yang pertama alokasi dana desa (ADD), terus kedua tanah kas desa dan aset desa lainnya, terus program sertifikat massal, dana sosial dan bantuan dari provinsi kabupaten, dana infrastruktur dan tambahan dana desa dari APBN. Nah, pada umumnya yang sering terjadi seringnya laporan masuk gitu kan. Nah, terus potensi penyimpangan, kecenderungan kejadian penyimpangan pengelolaan dana desa. Yang pertama, tidak murni dari kesalahan kepala desa, dalam artian mungkin dari unsur-unsur kealapahan, kehilafan, mungkin kesalahan administrasi, kurangnya pengetahuan, seperti kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan tadi. Kalau terkait administrasi, kita ada MOU dengan APIP kan, paling diselesaikan di APIP. Kalau emang pun tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat dari bapak-bapak sekalian, jangan takut salah, bertanya lah, sharing sama teman-teman kepala kampung yang lain ya kan. Jangan sampai yang kitanya tadinya tidak ada mensreanya, niat jahat kita, jadinya yang memperusak kerjaan kita juga, karena takutlah nanti saya ingin ngerjain ini nanti ada laporan lagi. Ya nggak usah takut kalau selama itu sesuai dengan yang udah diatur gitu SOP-nya kan. Pengen bangun ini kan ada semua dengan jumlah juknisnya ya kan. Jangan pernah takut sharing. Terus yang kedua, nah ini dia murni kesalahan kepala desanya. Nah, kalau ini unsur emang disengaja ya kan, emang dari awal dan pengen jadi kepala desa ya udah untuk memperkaya diri, menguntungkan diri, itu salah ya. Contohnya itu duplikasi anggaran, double anggaran, meminjam sementara dan desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Bisa gitu, pinjam dulu ya, jadi cair, pinjam dulu ya. Pakai dulu. Ya, pakai dulu. Nanti kapan habis bingung bayarnya. Dipakai dulu buat modal ya. Terus membuat perjalanan dinas fiktif. Nah, ini cerita lama ya kan. Penggelembungan markup pembayaran honorium perangkat desa, penggelembungan markup pembayaran alat tulis kantor. Nah, ini contoh-contohnya lah ya. Yang sebelah sana unsur disengaja ya udah bawa sekalian lah yang di bawah, tinggal kita nanti tunggu laporan. Nah, jangan sampai lah ya. Banyak sekali Pak, asli banyak sekali laporan. Makanya itu juga sih jadi dilema juga mungkin perangkat desa ya untuk mencairkan dalam artian memaksimalkan dana itu gitu kan untuk kepentingan desa. Karena banyak juga oknum yang memanfaatkan itu. Terus next, 8 honor aparat desa, penggunaan dana desa untuk kepentingan sendiri. Ini yang rata-rata yang sering kita tanganin di kejaksaan. Rata-rata ini modusnya penyetoran dana desa kepada pejabat di kecamatan, pembangunan, pengadaan fiktif, kong-kali-kong pembelian material bahan bangunan, pembangunan dana desa tidak sesuai peruntukan, terus kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan. Gitu. Pembangunan dana desa, jika hal di bawah ini: 1. Mekanisme koordinasi dari pengawasan sistem pengolahan keuangan, kualitas SDM masih rendah dan belum merata, salah satu faktornya ya. Terus motif kepentingan politik tertentu dan lain-lain. Next. Faktor sosial, kepala desa melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama tuh beban sosial kemasyarakatan kepala desa. Kepala desa sering terkondisikan sebagai ujung tombak dan juga lebih dari ujung tombak. Kedua, elektabilitas
kepala desa, elektabilitas kan kepopuleran. Kepala desa yang bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah, terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi karena terlalu populer tadi ya. Ekonominya nggak ada, lemah, ujungnya penyelewengan. Kepentingan politik, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di desa. Terus politik power dari elit desa. Urusan pemerintah penganggaran keuangan hanyalah milik elit desa. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kalau untuk poin keempat ini, untuk sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi sebenarnya. Terus next. Nah, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Saya langsung ke undang-undangnya dan hukumannya, dan biasanya sharing masalah selama ini yang saya dan teman-teman pengalaman di persidangan ya kan, dari penyidikan. Baik lagi ke kami dari kejaksaan ini, selain melakukan penuntutan tugas umumnya, kami bisa melakukan penyidikan undang-undang tertentu seperti korupsi ini, seperti dalam undang-undang dasar kami, undang-undang kejaksaan tahun 2004 pasal 30 ayat 1 huruf D. Situ dasar kami melakukan penyidikan. Kalau untuk tindak pidana umum ya kami tidak bisa menangkap, polisi yang menangkap, lalu diserahkan ke kami kalau tindak pidana umum. Tapi kalau korupsi dari awal kejaksaan bisa untuk melakukan penyidikan. Jadi tidak. Tuh undang-undangnya nih, dasar korupsi, Bapak pasti udah tahu semua lah ya. Bisa di searching juga di Google. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 itu terkait kalau perbuatan itu dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus tahun 2099 ya. Karena di tanggal 16 Agustus 1999 ini lahirlah itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik yang pertama yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasal 2 dan pasal 3. Ini pada umumnya kami di kejaksaan melakukan penuntutan atau pembuktian unsur pasal yang telah kami sidik sebelumnya dan dilimpahkan ke persidangan. Pada umumnya ini pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ini dia ancaman hukumannya lebih tinggi. Ancaman hukumannya 4 tahun minimal, maksimalnya 20 tahun serta denda. Terus pasal 3 penyalahgunaan kewenangan, ini minimalnya 1 tahun, maksimalnya 20 tahun. Intinya kita mulai dari diri sendiri. Apa sih tujuan kita jadi kepala desa, aparatur desa ya kan? Balik lagi, kalau untuk kaya nggak bisa. Pengen kaya ya kelihatan dari masyarakat ngelihat, bapak ini baru 2 bulan, baru 3 bulan jadi kepala desa sudah beli mobil ini, beli rumah ini, beli tanah ini. Nggak bodoh masyarakat sekarang ini. Makanya jangan kaget kalau laporan masyarakat itu ya ada yang ke polisi, ada yang ke kejaksaan, mungkin dia nanti ada link ke Polda, dia ke Polda, dia ke Kejati. Jadi ayo kita sama-sama, misalkan pun Bapak bingung butuh informasi, nggak apa-apa hubungin di Kejaksaan Negeri Tulung Bawang itu ada namanya informasi publik pelayanan hukum. Di situ Bapak selama hari kerja bisa datangin itu, bisa meminta informasi publik tadi itu pelayanan hukum, bisa bertanya-tanya di situ. Di bidang intelijen ada, di bidang perdata dan tata usaha negara juga ada. Jadi jangan pernah ya kali-kali lagi main ke Menggala kan, ada yang pengen saya tanya ini terkait saya ngeri ini ya kan, mampir ke kejaksaan. Di situ kami pasti ngelayanin apapun pertanyaan Bapak, apapun itu kami semaksimal mungkin untuk mencari solusinya kan gitu. Jangan sampai kesalahan juga. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.